Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube DigiTwin. Pembahasan kita kali ini menurut saya lumayan menarik, yaitu bagaimana membentuk atau mempercepat bonggol pada bonsai kelapa. Nah, ini pembahasan yang ditunggu oleh teman-teman. Pembentukan bonggol pada bonsai kelapa biasanya kalau secara alami itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini saya akan berbagi informasi atau tips kepada teman-teman untuk membentuk atau mempercepat bonggol pada bonsai kelapa. Yuk kita saksikan bersama-sama proses yang saya lakukan. Nah, di sini saya melakukan pembersihan atau pemotongan pelepah. Saya melakukan pembelahan pelepah di seperti contoh ini yang saya gunakan untuk membentuk bonggol pada bonsai kelapa. Jadi pelepahnya itu kita belah-belah agar mempercepat proses pengeringan pada pelepah tersebut. Nah, ini hasil setelah 2 minggu. Kita bisa lihat pelepah yang sudah kita potong kemarin itu sudah mulai mengering, tinggal kita bersihkan lagi. Untuk selanjutnya saya melakukan hal yang sama, pembersihan serta pembelahan pada pelepah bonsai kelapa. Untuk pengeringan pelepah pada bonsai kelapa itu tergantung pada besarnya pelepah yang ada pada bonsai kelapa tersebut. Kalau misalnya bonsai kelapa itu mempunyai pelepah yang cukup besar dan tebal, kemungkinan proses untuk pengeringan pada pelepahnya sekitar 3-4 minggu. Tapi kalau pelepahnya tipis dan tidak tebal, itu proses pengeringannya sangat cepat. Jadi ini berusia sekitar 2 tahun lebih, kelapa ini sudah lepas nutrisi pada batoknya. Kalau untuk pembentukan bonggol, menurut saya dibandingkan dengan jenis kelapa oren atau gading oren, itu lebih cepat pertumbuhan daunnya di bonsai kelapa atau bahan jenis kelapa hijau. Karena kelapa hijau itu untuk pertumbuhan daunnya sangat cepat ya teman-teman. Yang saya alami seperti itu. Jadi proses pembentukan bonggol semakin cepat daun yang muncul atau tunas yang muncul, maka semakin cepat juga proses pembentukan bonggol itu terbentuk. Menurut saya ini merupakan cara yang paling efektif, karena saya telah melakukan sebelumnya hanya melakukan pemotongan pada pelepah bonsai kelapa, tidak melakukan pembelahan. Setelah saya bandingkan, ternyata ini merupakan cara yang paling efektif untuk mempercepat bonggol pada bonsai kelapa. Jadi sudah saya lakukan beberapa cara, ternyata ini merupakan yang paling efektif. Mungkin teman-teman bisa nanti mencobanya di rumah. Semoga bermanfaat juga. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, share, and subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, lonceng, biar nanti pada saat saya melakukan upload mengenai bonsai kelapa yang terbaru, teman-teman bisa dapat informasinya. Jadi untuk semakin banyak daun yang muncul atau cepat yang muncul pada bonsai kelapa kita, maka proses pembentukan bonggol juga semakin cepat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan teknik untuk mempercepat bonggol pada bonsai kelapa, yaitu kita hanya membiarkan secara alami, itu akan memakan waktu yang sangat lama
untuk membentuk bonggolnya. Jadi proses alami itu satu pelepah aja bisa sampai 5-6 bulan baru dia proses pengeringan. Nah, jadi kalau misalnya kita menunggu proses alami untuk membentuk bonggol pada bonsai kelapa itu sangat lama. Lebih bagus teman-teman menggunakan cara dengan pemotongan pelepah, atau bisa juga menggunakan cara yang saya gunakan seperti ini. Dan untuk memperbesar bonggol itu bisa dilakukan proses pembiaran atau loss pada bahan bonsai kelapa kita agar pelepah yang ada pada bonsai kelapa kita itu menjadi besar dulu. Setelah itu baru kita lakukan proses pekerdilan. Nah, itu adalah cara untuk memperbesar bonggol pada bonsai kelapa. Nah, selain itu kita harus juga menggunakan pupuk batang pada tanaman kita, karena pupuk batang juga mempercepat atau membantu nutrisi yang ada pada bonsai kelapa. Kalau teman-teman mau bonsai kelapa yang berbahan bonggol besar, saya sarankan itu menggunakan jenis kelapa sayur. Nah, kelapa sayur itu menurut saya proses pembentukan batang awal saja dia sudah kelihatan membesar. Nah, tinggal kita program lagi apakah teman-teman mau membesarkan lagi atau dibiarkan sebegitu saja. Jadi untuk memperbesar bonggol pada bonsai kelapa, bahan yang saya rekomendasikan adalah berjenis kelapa sayur. Bisa juga kita menggunakan teknik ground. Kalau teknik ground ini pada saat kita mengangkat media dikhawatirkan untuk jenis kelapa, saya rasa khawatir takut stres ya teman-teman, karena untuk jenis kelapa ini kebanyakan hasil yang dari dongkelan itu agak sulit untuk hidup. Nah, ini adalah hasil setelah 2 bulan penyayatan. Nah, selanjutnya kita lakukan pembersihan lagi. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman hasil mulai program yang saya lakukan sampai dengan saat ini. Jadi program yang saya lakukan sampai saat ini sekitar 3 bulan lebih. Hasilnya cukup memuaskan, dan selanjutnya tinggal kita teruskan saja untuk proses mempercepat bonggol pada bonsai kelapanya. Untuk teman-teman bisa cek juga video saya yang lain mengenai tips berbagi di bonsai kelapa. Silakan cek di kolom deskripsi juga ada, saya pasang linknya di situ. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Untuk media yang saya gunakan ini seperti biasa, tanah bakar dicampur dengan kotoran sapi atau kotoran hewan. Untuk pemupukan juga sama, saya menggunakan kadang pupuk hewan, kadang menggunakan pupuk NPK juga. Nah, ini adalah hasil serta
perbandingan dari mulai pengerjaan, sedang berjalan, dan tahap sampai saat ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman untuk melakukannya di rumah. Jangan lupa tonton terus video saya, like, share, and subscribe.